Welcome to Satrio Mindset. Selalu ada manusia yang mengeluh karena nasibnya tidak sebaik yang diimpikannya. Ia merasa diperlakukan tak adil oleh lingkungan. Ia merasa tidak diperhatikan atasan, kolega, atau orang lain. Ia merasa seakan dunia ini bersimpangan dengan dirinya. Ia berada pada situasi sebagai korban dari ketidakadilan di lingkungan yang tidak berpihak pada dirinya. Akibatnya, ia berprasangka buruk pada semua yang ada di sekitarnya. Pikiran negatif selalu muncul. Mary Callender, seorang pekerja di sebuah rumah makan kecil di dekat kota Los Angeles, merasakan perasaan yang demikian. Ia bekerja sebagai pramusaji, tukang masak, mencuci, dan juga sekaligus kasir. Pokoknya, dari luar sampai belakang, ia lakukan semuanya. Karena memang rumah makan itu masih sangat kecil untuk bisa membagi tugas dengan gaya job description layaknya perusahaan besar. Mulanya ia tak mengeluh, karena hal itu dirasakan sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Ketika ia mendapat tambahan tugas membuat makanan penutup, perasaan tak adil mulai merasuki hatinya. Tugas itu dianggapnya sebagai tambahan beban. Jangankan kinerja, kompetensi saja ia tak miliki. Mendapat tugas tanpa mendapat pelatihan membuat banyak orang frustrasi. Mary pun tak terkecuali. Ia merasa berada pada kondisi terjepit. Menolak bukanlah pilihan, karena alternatif pekerjaan baru tidak mudah didapat. Sementara menerima juga bukan pilihan cerdas, karena kompetensi tidak ada. Di antara dua pilihan itu, Mary memilih untuk bertahan dengan konsekuensi harus menerima tambahan beban pekerjaan yang tak seharusnya dilakukan. Ia harus bekerja lebih awal untuk menyiapkan hidangan penutup tanpa dikurangi beban kerja serabutan yang selama ini sudah dilakukannya. Mary menciptakan santapan sederhana sejenis pie. Rupanya, kue ini menjadi sangat terkenal, bahkan melebihi menu utama. Hasilnya, banyak pelanggan yang datang ke rumah makan tersebut hanya untuk menikmati pie buatan Mary. Melihat kesempatan ini, Mary memberanikan diri melompat pagar zona nyaman yang selama ini ternyata menjadi belenggu karirnya. Ia mendirikan toko kuenya sendiri dari tahap yang paling awal dengan peralatan yang sangat sederhana. Kini, toko kuenya sudah mencapai 110 dan cukup populer di Amerika Serikat. Mary membuka horizon baru kehidupannya dari sekedar menjadi pegawai menjadi seorang pengusaha sukses. Kisah Mary bukanlah kisah yang baru. Banyak pengusaha sukses selalu memulai usahanya bukan karena perencanaan matang, tetapi karena faktor kecelakaan atau faktor kebetulan. Not by design, but by accident. Lalu, apa yang menyebabkan kecelakaan itu bisa menjadi berkat, atau kecelakaan itu tetap menjadi kemalangan? Pertama, paradigma yang benar atau right paradigm terhadap kecelakaan. Ketika hal yang tak diinginkan itu dianggap menjadi kutuk atau laknat, kecelakaan itu akan menjadi kemalangan. Tak ada semangat untuk mengalahkan atau melompatinya. Sebaliknya, ketika kemalangan itu dianggap sebagai tantangan yang harus dilalui,
semangat untuk mengalahkan kemalangan itu menjadi pendorong untuk maju. Ini adalah pertempuran di tatanan mindset, dan ini yang sangat menentukan langkah selanjutnya. Ketika mindset sebagai victor muncul, segala kecelakaan, kemalangan, ketidakadilan, dan tantangan lain tidak membuat ia bertekuk lutut menunggu hari penghakiman, tetapi muncul jiwa petualangan baru. Kedua, melewati proses kemalangan, kecelakaan, atau tekanan ini sampai melihat adanya kesempatan baru. Banyak orang yang gagal mendapat kemaslahatan di tengah kesempitan karena ketika belum selesai proses pematangan diri, mereka sudah berusaha untuk keluar sebagai wisudawan. Ketahanan mental untuk mengetahui kapan harus keluar atau exit strategy dan kapan harus bertahan atau stay strategy sangat menentukan. Ini adalah bagian dari sekolah hidup. Kalau tidak lulus dari sekolah ini, manusia menjadi manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Kemampuan bertahan di bawah tekanan membuat susu menjadi keju yang kuat. Tidak ada yang luput dari masa sulit ini. Mary mungkin harus berjuang dalam bilangan bulan. Yusuf harus berjuang dalam bilangan tahun. Musa harus berjuang dalam bilangan dekade. Tetapi mereka mampu melalui sekolah kemalangan ini dengan baik. Ketiga, mengembangkan kepiawaian baru sehingga kecelakaan itu tidak berlalu tanpa kesan. Tidak sekedar mampu melewati, tetapi melewatinya dengan kompetensi yang baru. Ini dapat dicapai secara lebih cepat jika Andalah yang lebih dahulu menantang, bukan ditantang. Orang yang berani melakukan adventure dan mungkin sekali-kali terjatuh, acap kali mendapat kematangan yang tidak diperoleh oleh orang yang tak pernah menyangka terjadinya kecelakaan. Menjadi safe player dan risk averter sering membuat manusia menjadi penonton gala show yang sebenarnya bisa ia raih. Ia puas menjadi mediocre dan berada pada comfort zone. Ini adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk berani menantang akan membuka horizon dan kesempatan baru yang tak didapat dengan sekedar hidup yang go with the flow. Keluar dari keterbatasan berarti membuka pintu kesempatan yang masih tertutup. Menunggu sampai ada manusia lain yang membuka pintu menyebabkan kita berada di urutan kedua atau ketiga. Tidak mungkin menjadi kepala kalau kita hanya menunggu orang lain melakukan eksplorasi karena ketakutan kita akan kegagalan atau ketidakpastian sebagai seorang front runner. Pintu kesempatan yang tertutup sebenarnya mengandung makna kesempatan yang terbuka lebar untuk menjadi orang yang pertama bagi mereka yang mampu menemukan kunci pembukanya. Edison adalah pembuka kunci yang sudah tertutup erat akibat kegagalan percobaan lampu listrik kesekian ribu yang bagi orang lain sudah dianggap sebagai kebodohan. Einstein mampu membuka kesempatan baru menjadi ikon peneliti dunia ketika mampu membuka tabir teori relativitas. Bang Wawan membuka kesempatan baru dari sekedar pegawai rendahan menjadi pengusaha Tosoto dan Soto Wawan karena mampu membuka kunci belenggu kesempatan yang selama ini ia alami. Ketika Anda berani menghadapi pintu yang terkunci rapat, mungkin Anda akan menemui kesempatan baru yang tidak ditemukan di sejumlah warisan lama yang sedang Anda nikmati hari ini.
Beranikah Anda?